Selamat jumpa kembali dalam rangkaian kuliah jaringan komputer 2. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan internet. Kita perlu mengetahui dulu prinsip-prinsip dari security itu apa sih, gitu ya. Kenapa kita perlu mempertimbangkan keamanan internet, ya. Nah, kita lihat definisinya dulu, ya. Security, ya, atau keamanan itu adalah seluruh tindakan yang kita ambil untuk mencegah kerugian dalam segala bentuk. Kerugian itu bisa berupa bocornya data atau kerugian finansial. Ya. Sekarang ini dengan semakin berkembangnya ancaman keamanan jaringan, kerugian yang bisa dialami oleh negara itu bisa triliunan, sehingga Anda sebagai network engineer ya, perlu memahami ya, apa yang maksud dengan keamanan internet, ya, karena semua sekarang kita pakai internet. Tetapi kuliah atau bagian dari keamanan internet dalam kuliah jaringan komputer 2 ini adalah hanya introduction atau pengenalan basic saja, ya. Apabila Anda ingin lebih memahami apa tentang keamanan jaringan, Anda bisa mengambil mata kuliah keamanan jaringan. Ya. Paling tidak nanti ketika Anda ikut kuliah keamanan jaringan sudah memahami beberapa istilah, ya, memahami beberapa fundamental dari keamanan jaringan. Ya, sekali lagi, keamanan jaringan ini merupakan ilmu yang semakin diperlukan, ya. Ketika kuliah ini dikembangkan oleh kami, ya, keamanan jaringan atau keamanan internet itu masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang belum terlihat penting, ya. Tapi sekarang, ya, dengan berbagai macam bentuk scammer dan sebagainya, ya, phishing, ya, banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pada umumnya oleh kecerobohan dari user, ya, seperti akan kita lihat ini, ya. Sekali lagi, kerugiannya bisa berbentuk kebocoran data atau bahkan tadi kerugian dalam bentuk finansial. Nah, kenapa sih bisa muncul, ya, resiko keamanan yang terhadap aktivitas kita di internet, ya? Yang pertama itu karena keamanan internet akan mengancam kita, ya, apabila atau kita akan temukan fakta bahwa kebanyakan terjadinya kerugian dari faktor keamanan internet ini adalah akibat kesalahan user, ya, akibat kesalahan user, ya. Kalau hanya menghapus file secara tidak sengaja, oke, memang itu merugikan juga, ya. Kemudian mungkin sharing folder tanpa password, ya. Itu kalau di jaringan, ya, kita bisa share folder kita dengan teman lain yang ada di jaringan, ya. Kalau tanpa password, ya, siapapun bisa mengaksesnya, ya. Atau mungkin menggunakan password yang lemah, ya, username dan passwordnya misalnya sama, ya, atau passwordnya menggunakan password 123456, ya. Itu merupakan password yang bisa dengan mudah ditebak, ya. Jadi kalau Anda bisa searching di internet, ya, bisa Google, ya, ada daftar password yang mudah, ya. Dan tentunya karena mudah itu orang atau attacker, ya, bisa mencobanya, ya, untuk melakukan serangan terhadap suatu individu tertentu. Kemudian tadi, ya, kesalahan user, ya. Kalau sekarang mungkin ketika ada yang mengirim file .apk
ya, ke handphone Android itu langsung diklik gitu ya, karena mungkin tadi tidak aware ya, awareness-nya kurang ya. Dia klik begitu saja maka bisa terkuras rekening ya. Itu kesalahan user ya. Nah, ada juga memang kesalahan programnya ya, kesalahan aplikasi, kesalahan kode. Jadi ada kelemahan di dalam kode program sendiri ya, yang kemudian dimanfaatkan, atau istilah keamanan itu dieksploitasi ya. Dieksploitasi oleh attacker ya, sehingga atau digunakan untuk keuntungan pribadi ya, bisa untuk keuntungan pribadi atau iseng bisa juga ya, atau memang melakukan serangan ya, kelemahan-kelemahan di software ya. Nah, kalau tadi adalah hal-hal yang tidak disengaja ya. Nah, tapi ada juga memang resiko keamanan jaringan itu akibat serangan berbahaya yang dilakukan dengan sengaja ya. Jadi ada orang yang melakukan dengan sengaja menyerang sistem kita, atau menyerang seseorang, dalam arti berusaha untuk mengambil keuntungan dari seorang dengan sengaja ya. Ini contohnya adalah spyware ya, kemudian ada SIM cloning gitu ya, atau credit card cloning ya. Kalau sekarang sudah menggunakan chip, jadi susah untuk melakukan penggandaan kartu kredit ya. Sebelumnya kartu kredit itu menggunakan pita magnetik, jadi dengan sangat mudah bisa direkam ya, data kita menggunakan magnetic tape reader ya, dan recorder. Kalau sekarang sudah menggunakan chip, jadi sudah lebih aman ya. Kemudian tentunya virus ya, virus itu juga selalu bergentayangan di, baik di komputer kita, di HP ya. Kalau dulu ya zaman ya, makanya saya sampaikan bahwa dulu keamanan jaringan itu masih dianggap tidak terlalu berbahaya ya. Di HP itu dianggap nggak akan ada virus ya, kemudian ditemukan virus juga di HP ya. Spyware ini adalah software yang tentunya diinjek ya, ditanam di komputer atau di HP korban ya, untuk memata-matai ya kelakuan dari korban tersebut ya. Bisa digunakan untuk keperluan marketing atau memang untuk keperluan spy ya. Marketing itu artinya dengan spyware ini kita bisa si software atau si virusnya ya, ini sebetulnya kategorinya bisa disebut virus juga, atau malicious code ya. Malicious code itu bisa spyware, virus ya, atau ransomware sekarang ya, ransomware. Jadi merupakan upaya-upaya yang disengaja dilakukan untuk menyerang seorang ya. Spyware itu untuk memata-matai kelakuan kita ketika meluncur di internet ya. Biasanya digunakan untuk target marketing ya. Kita misalnya googlingnya senang lihat-lihat, googling atau mencari-cari tentang mobil gitu ya. Tiba-tiba muncul kalau ada spyware di komputer kita, muncul iklan penjualan mobil ya. Seperti itu ya, spyware. Kemudian kerugian yang timbul itu, jadi tadi ada yang tidak disengaja ya, user error, kemudian code flows ya, ada yang disengaja melakukan malicious act ya. Nah, ini adalah bentuk kegagalan lain ya, terus yang mengancam keamanan jaringan kita, yaitu adalah hardware failure ya. Ini bisa jadi merupakan tindakan yang tidak disengaja ya. Misalnya komputer kita rusak ya, akibat listrik seperti listrik misalnya tidak terlalu stabil gitu ya. Ada perangkat-perangkat jaringan yang sangat sensitif, sehingga kalau tidak stabil itu akan rusak misalnya begitu ya. Atau memang benar-benar ada yang merusak hardware kita ya. Makanya itu penting juga ya, apa yang disebut dengan physical security ya. Physical security itu
pertimbangkan masalah keamanan fisik, mulai dari melindungi ruangan kita dengan kunci, ya, menggembok misalnya informasi sensitif di safe deposit box, ya, itu network security itu, ya. Tapi physical security, ya, mendeploy satpam, ya, untuk menjaga ruang kita, ya, itu juga physical security untuk mencegah ini, ya, hardware failure, barangkali ada yang masuk bisa merusak sistem kita, ya. Atau bisa juga denial of service, ya. Jadi hardware kita tidak rusak, tapi misalnya overload, ya, karena ada serangan dari internet yang bertubi-tubi, sehingga overload sistemnya tidak bisa lagi melayani. Ini adalah disebut kondisi denial of service. Oke, kemudian hal lain yang bisa menyebabkan kerugian, ya, yang terkait dengan keamanan jaringan adalah alam, ya, ya. Banjir misalnya, begitu, ya. Nah, makanya ketika kita membuat ruang server itu juga atau data center, itu salah satu yang dipertimbangkan adalah kondisi lingkungan, ya, kondisi tempat di mana data center atau server kita itu akan dideploy. Kalau rawan banjir, tentunya jangan di situ masang server atau data centernya. Atau kena petir, ya, tidak memasang dulu arrester atau arresternya kurang bagus, sehingga ketika ada petir, ya, komputer kita atau server kita akan rusak.